Baik, shalom Bapak Ibu. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema Yesus Kristus Sang Penasihat. Dan ini melanjutkan khotbah berapa minggu yang lalu, yaitu Yesus Kristus Sang Ajaib. Dan ini diambil dari Yesaya 9 ayat 5. Mari kita lihat ayatnya dan sama-sama baca. 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Nah, Bapak Ibu, di sini sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan. Saya sudah jelaskan pada khotbah sebelumnya bahwa ini namanya prophetic perfect. Sehingga sesuatu yang belum terjadi baru akan terjadi di kemudian hari, tapi dianggap sudah terjadi. Makanya dia bilang seorang anak telah lahir. Mestinya kalau ikut pikiran kita, mestinya kalau saya omong seorang anak akan lahir. Tapi ini dianggap sudah terjadi. Telah lahir, telah diberikan. Nah, itu namanya prophetic perfect. Sudah saya jelaskan. Juga sudah saya jelaskan bahwa kalau kita lihat namanya disebut orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja Damai. Mestinya hanya 4 saja kan namanya. Tapi sudah saya jelaskan bahwa sebenarnya ada 5 di sana. Karena masalahnya ada pada kata Penasihat Ajaib. Ada bagian Alkitab yang memang seperti Alkitab Indonesia menerjemahkannya Penasihat Ajaib. Contoh lain adalah NIV yang menerjemahkannya sebagai Wonderful Counselor. 2. Juga di dalam Contemporary English Version ya, Wonderful Advisor. Jadi penasihat dan ajaib digabungkan, tetapi banyak terjemahan Alkitab yang memisahkan antara penasihat dengan ajaib. Itu dalam terjemahan Authorized Version. Namanya disebut orang Wonderful, Counselor. 2. King James juga sama. Wonderful Counselor. Alkitab Indonesia terjemahan lama juga, namanya disebutlah orang ajaib bicara. Kenapa kok bicara? Ya namanya kan penasihat itu harus bicara toh. Ya, jadi namanya. Jadi ajaib dipisahkan. Nah, karena itulah maka saya kali lalu sudah bahas satu saja, yaitu ajaib. Maka sekarang saya mau bahas yang penasihat. Nah, karena ini adalah nubuatan tentang Mesias atau Kristus, maka semua nama ini, ajaib, penasihat, Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja Damai, 5 nama ini, itu adalah gelar dari Sang Mesias. Gelar dari Sang Kristus. Nah, kita sudah bahas yang ajaib. Sekarang saya mau bahas tentang penasihat. Tapi saudara, seringkali di dalam, misalnya dalam acara Natal, ayat-ayat ini dibacakan, tapi orang tidak memahami apa latar belakangnya sehingga muncul ayat ini. Dan kalau kita mau mempelajari latar belakangnya, maka kita akan melihat bahwa semua nama yang diberikan pada Mesias, ajaib, penasihat, Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja Damai, semuanya itu ada berhubungan dengan problem yang dihadapi pada waktu itu. Nah, sekarang sebelum kita masuk lebih jauh, saya mau ceritakan sedikit dulu latar belakangnya. Karena kalau kita baca sendiri mungkin agak membingungkan, ya. Nah begini, pada zaman itu ada satu kerajaan yang merupakan kerajaan adikuasa. Mungkin sekarang nih kayak penguasa dunia kayak Amerika begitu ya. Itu adalah kerajaan Asyur atau Assyria. Ya. Dan puncak kejayaannya dipimpin oleh seorang raja yang namanya Tiglat-Pileser III. Ya, ini kerajaan di sekitar wilayah Mesopotamia. Jadi dia meliputi Iran, Irak sekarang ini. Ya. Itu kerajaan adikuasa, kerajaan yang besar. Nanti lama-lama kekuasaannya melemah. Dan satu negara lain atau bangsa lain naik daun, yaitu Babilonia di bawah Nebukadnezar. Jadi kira-kira kalau Asyur itu Amerika, kira-kira Babel itu China begitu ya. Yang sekarang lagi mau bersaing seperti itu ya. Tapi pada waktu itu Asyur berkuasa. Dan begitu Asyur berkuasa, dia berusaha menaklukkan semua kerajaan kecil-kecil itu. Nah, maka kekuatan Asyur menjadi ancaman bagi banyak kerajaan kecil. Sementara itu di wilayah lain, kita tahu ya setelah Salomo mematikan kerajaan Israel Raya, pecah bagi 2. Yaitu Israel sendiri
dengan Yehuda. Israel itu yang pusatnya di Samaria, Yehuda pusatnya di Yerusalem. Jadi sudah ada dua kerajaan, Israel dan Yehuda, masing-masing sudah jalan sendiri dengan rajanya sendiri. Nah, lalu saudara, ada satu kerajaan lain namanya kerajaan Aram. Nah, Israel, Yehuda, Aram, semuanya di bawah tekanan dari Asyur. Lalu Raja Aram yang namanya Resin dengan Raja Israel yang namanya Pekah, mereka dua pikir lebih baik kita memberontak lawan Asyur. Tapi kekuatan kita ini masih belum kuat ini. Itu namanya tabrak besi itu. Kita butuh koalisi. Kalau begitu, bagaimana kita ngajak sekalian dengan Yehuda? Jadi kita ada tiga. Israel, Yehuda, Aram. Kita tiga lawan Asyur, pasti bisa. Maka si Resin dari Aram, Damaskus sekarang, ya, ngajak PK dari Israel, ngajak Yehuda yang dipimpin Raja Ahaz. Ayo, mari kita bikin koalisi tiga lawan Asyur. Nah, tapi ternyata Israel sama Aram ngajak Yehuda, Yehudanya di bawah Ahaz nggak mau. Ini koalisi terancam gagal ini, ya, karena dua tidak kuat, harus tiga. Ini satu yang Ahaz ini tidak mau. Nah, karena Ahaz ini tidak mau, bikin marah Israel sama Aram. Kalau begitu, mari kita serang Ahaz lagi. Jadi akhirnya kawan makan kawan. Mestinya sama-sama koalisi, tapi karena menolak kita serang. Maka Resin dari Aram plus Pekah dari Israel. Mari kita taklukkan Yehuda. Supaya kita lengserkan si Ahaz, kita angkat raja boneka yang namanya Tabel, lalu dia akan dukung kita, baru kita koalisi tiga lawan Asyur. Nah, itu maka mulailah Aram dan Israel serang Yehuda yang dipimpin Ahaz. Begitu Ahaz dengar ini dua mau serbu dia takut luar biasa. Pada waktu dia takut luar biasa semacam ini, Tuhan utus Nabi Yesaya. Kasih tahu Ahaz, jangan takut, jangan khawatir, aku akan bela kamu. Tapi Ahaz sudah kecut hati, sudah tawar hati. Ya. Tapi Yesaya yakinkan dia, Tuhan pasti bela. Lu mau tanda apa? Tapi karena dia tidak mau minta tanda, langsung inisiatif Tuhan sendiri akan berikan pertanda. Sesungguhnya seorang anak darah akan melahirkan seorang anak dan kamu akan menamakan dia Immanuel. Itu Yesaya 7:14. Itu konteksnya begitu. Nah, walaupun sudah dikasih tanda begitu, Ahaz tetap takut. Akhirnya solusinya bagaimana? Alih-alih bergantung pada Tuhan, Ahaz bermain politik. Karena dia ajak kita tiga koalisi lawan Asyur, saya tidak mau, sekarang mereka dua mau serang saya, maka saya minta bantuan Asyur. Begitu ceritanya. Maka si Ahaz ini minta bantuan Asyur supaya habisi ini dua orang ini. Dan betul-betul Asyur datang, Tiglat-Pileser datang, habisi ini dua, yaitu Israel sama Aram. Tapi Asyur tidak akan bantu dengan gratis, tidak ada imbalannya. Imbalannya apa? Kamu harus kasih upeti setiap tahun. Dan dengan demikian akhirnya Asyur menjadikan Yehuda menjadi negara bagian, sehingga kekuasaannya di bawah. Dan inilah yang membuat Tuhan murka. Tuhan murka, Tuhan justru akan bilang, kamu berlindung pada Asyur kan? Nanti kamu lihat, Asyur akan menghabisi kamu. Dan semua keadaanmu akan menjadi buruk. Yehuda akan menjadi buruk. Dan lihatlah, waktu Asyur akan taklukkan. Karena pada waktu Asyur mau menjadikan dia sebagai negara bagian, dia memberontak, tidak mau. Waktu tidak mau, tangan Asyur yang perkasa itu menghabisi Yehuda. Dan kondisi Yehuda akan porak-poranda, hancur. Nah, itu di Yesaya pasal 8. Lihat Yesaya 8, ayat 15. Dan banyak di antara mereka akan tersandung, jatuh dan luka parah, tertangkap dan tertawan. Mereka akan lalu lalang di negeri itu, melarat dan lapar. Dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya. Mereka akan menengadah ke langit dan akan melihat ke bumi. Dan sesungguhnya hanya kesesakan, kegelapan, kesuraman menghimpit. Dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Itulah kondisinya. Kalau kamu tidak mau bergantung pada Tuhan, tapi mau bergantung pada manusia, nanti modelmu kayak begini.
Nah, dan Yesaya mengatakan bahwa karena kamu tidak mau bergantung pada Tuhan, mau pada Asyur, mulai sekarang Tuhan akan menyembunyikan wajahnya terhadap kamu. Lihat pasal 8 ayat 17. Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub, aku hendak mengharapkan dia. Tuhan menyembunyikan wajahnya. Saudara, istilah Tuhan menyembunyikan wajah itu menunjukkan bahwa hubungan dengan Tuhan itu rusak sama sekali. Kalau kita bandingkan misalnya di Ulangan 31 ayat 17-18. Pada waktu itu murkaku akan menyala-nyala. Tuhan murka terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap engkau, sehingga mereka termakan habis. Seterusnya ayat 18. Tetapi aku menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni telah berpaling kepada Allah lain. Jadi istilah menyembunyikan wajah itu sebuah gambaran hubungan dengan Tuhan rusak sama sekali. Dan Tuhan betul murka dengan mereka. Dengan kata lain, karena Yehuda di bawah Ahaz tidak mau bergantung kepada Tuhan, ya, Tuhan berpaling dari mereka. Dan kondisi mereka sudah porak-poranda. Nah sekarang gini loh, kalau Tuhan sudah berpaling, sekarang kamu mau harap siapa? Ya, Yehuda sebagai rakyat mau mengharapkan nasihat dari siapa sekarang? Mau nasihat dari Ahaz? Ternyata coba lihat, Ahaz mau nasihat bagaimana? Dia sendiri dinasihati Yesaya tidak terima kok. Disuruh datang pada Tuhan, lari ke masalah bangsa lain, mengharapkan kekuatan manusia. Nah, dalam keadaan semacam itu, bangsa ini butuh nasihat. Tapi karena Ahaz juga tidak bisa berikan nasihat, malah dia langgar nasihat dari Nabi Yesaya. Tapi Tuhan sementara itu, Tuhan juga sudah paling wajah. Ayo bagaimana? Akhirnya Israel minta nasihat. Karena mereka sadar mereka butuh nasihat. Tapi sekarang tidak ada yang bisa dimintain nasihat. Ya. Maka mereka akhirnya minta nasihat pada arwah-arwah dan peramal-peramal. Lihat pasal 8 ayat 19. Dan apabila orang berkata kepadamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik komat kamit, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Rupanya sudah kalang kabut, sudah tidak tahu mau bagaimana lagi. Akhirnya Tuhan juga sudah berpaling, ya sudah, minta nasihat pada orang mati, pada arwah-arwah, pada peramal-peramal. Ya, orang minta nasihat orang mati untuk orang hidup. Mungkin karena orang mati dianggap lebih pintar dari orang hidup. Ya. Nah, jadi saudara, di sini kita bisa melihat bahwa kondisi Yehuda ini sangat terpuruk. Apakah setelah mereka minta nasihat dari orang-orang mati, arwah, peramal-peramal, kondisi mereka tambah baik? Tidak. Kondisi mereka tambah buruk, tambah hancur, tambah porak-poranda. Tapi Tuhan itu kan maha kasih ya. Kalau Tuhan sudah lihat umatnya begitu, Tuhan kasih pengharapan. Ada pengharapan. Dia pakai Nabi Yesaya kasih pengharapan bahwa kondisi terpuruknya Yehuda semacam ini itu tidak akan berlaku selamanya. Nanti satu saat akan ada pemulihan. Lihat pasal 8 ayat 29. Tetapi tidak selamanya ada kesuraman untuk negeri terhip itu. Tidak selamanya. Berarti ada harapan ya. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulan dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Dia akan memulihkan jalan ke laut, ke seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Ya, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam dalam negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Jadi mereka gelap, tapi Tuhan janji tidak selamanya, akan ada saatnya datang terang. Nah, jadi dengan kata lain, mereka ada dalam zaman kegelapan, zaman jahiliyah. Tapi Tuhan janjikan akan ada terang, akan ada pemulihan. Terus siapa tokoh yang akan bawa pemulihan dan terang ini? Geser terus sampai ke di bawah, ayat yang kelima. Mengapa sampai kondisi itu akan berubah? Ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Kalau begitu pemulihan baru bisa terjadi kalau anak itu lahir. Anak di sini itu Mesias, Raja Mesias.
Mesias inilah yang menyempurnakan pekerjaan raja sebelumnya, Raja Ahaz. Mana Raja Ahaz tidak bisa membawa kebaikan bagi Yehuda. Tapi raja yang akan datang, yaitu Raja Mesias ini, dialah yang akan membawa pemulihan. Maka seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra akan diberikan pada kita. Lalu namanya disebutkan, yaitu penasihat ajaib, penasihat Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Nah, di sini kita menemukan konteks penasihatnya. Maksudnya apa? Fakta pengalaman Yehuda menunjukkan bahwa pengabaian nasihat itu menghancurkan. Raja Ahaz mengabaikan nasihatnya Yesaya yang datang dari Tuhan. Akibatnya kehancuran. Bangsa Yehuda mengharapkan nasihat dari Ahaz sebagai rajanya. Tapi dia salah pilih jalan. Dia bukan nasihat ke arah Tuhan, tapi malah ke arah manusia. Dan akhirnya kehancuran juga. Maka ada gagal orang menerima nasihat dan orang gagal menjadi penasihat. Tapi Mesias yang akan datang, anak yang akan lahir. Karena itulah dia diberikan satu gelar, penasihat. Ya, konteksnya begitu ya. Nah, kadang-kadang kalau kita copotannya ayat 9, 5 baca-baca kita tidak mengerti apa sih maksudnya kok tiba-tiba muncullah penasihat. Tidak, ini ada kisahnya, ada latar belakangnya semacam itu. Sehingga Sang Mesias atau Sang Kristus itu, dia mempunyai suatu gelar, Sang Penasihat. Maka Yesus Kristus Sang Penasihat. Nah, nanti pekerjaan sebagai penasihat ini yang dia tunjukkan pada waktu dia hadir di dalam dunia ini. Nah, bertolak dari latar belakang itu, saya akan bahas tentang Yesus sebagai penasihat. Mari kita lihat bahwa Yesus ini adalah penasihat. Dan saudara-saudara, berbeda dengan Ahaz, yang mana tidak menerima nasihat dan gagal menjadi penasihat bagi kaum Yehuda. Mesias atau Kristus yang akan datang itu, dia adalah penasihat. Tapi ini penasihat yang berbeda, penasihat yang luar biasa. Makanya dikaitkan dengan nama pertama, beberapa terjemahan bilang penasihat ajaib. Nah, Yesus itu penasihat macam apa? Yang pertama, dia adalah penasihat yang tidak terbatas. Di dunia ini ada banyak penasihat. Ada penasihat keuangan, penasihat pajak, penasihat hukum, penasihat kesehatan, ya, penasihat spiritual, apalagi penasihat militer, dan macam-macam penasihat yang lain. Dan itu menunjukkan bahwa memang hidup kita sebagai manusia itu kita sadar kita membutuhkan yang namanya penasihat. Bahkan seorang presiden pun itu perlu ada penasihat presiden. Dalam organisasi-organisasi ada penasihatnya. Dalam Amsal 11 ayat 14 dikatakan, jikalau tidak ada pemimpin, jatuhlah bangsa. Tapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Kalau ada penasihat banyak, keselamatan ada. Maka kita bukan hanya butuh penasihat, tapi harus mau dinasihati. Ya, karena kalau penasihat tidak ada, ini tidak ada keselamatan ini dibilang. Kita bukan bicara keselamatan masuk surga ya. Ya. Selamat dalam banyak hal secara sekuler itu adalah karena ada penasihat dan ada mau terima penasihat. Nah, salah satu syarat menjadi penasihat adalah orang yang jadi penasihat itu harus ahli di bidangnya. Ya kan? Kalau mau jadi penasihat keuangan, ya kamu harus ahli keuangan, kira-kira begitu ya. Kalau kamu juga mau atur keuangan, juga murah marit, bagaimana kamu jadi penasihat keuangan? Jadi penasihat hukum artinya kamu belajar hukum dan ngerti hukum lebih daripada orang yang kamu nasihati. Penasihat spiritual, ya kamu harus mengerti hal-hal spiritual lebih daripada orang lain. Baru kamu layak menjadi penasihat spiritual. Begitu juga penasihat ekonomi dan lain-lain. Tidak mungkin orang yang tidak ahli di bidang itu dapat menjadi penasihat pada bidang itu. Nanti jadinya sama seperti orang buta tuntun orang buta. Jadi jelas bahwa syarat penasihat menguasai hal-hal yang berkaitan dengan bidang di mana dia menjadi penasihat. 2 Tawarik 27 ayat 32. Yonatan, saudara ayah Daud, adalah penasihat. Dia seorang cerdas dan ahli kitab.
Maka dia harus punya kemampuan. Tapi biarpun penasihat-penasihat dunia ini harus ahli, tapi dia punya keterbatasan. Ya, keterbatasannya bisa dalam dua hal. Pertama, di satu sisi pengetahuan mereka yang tentang hal yang mereka geluti itu tidak sempurna. Ya, seorang penasihat ekonomi pasti tahu banyak soal ekonomi, tapi dia tidak tahu segala hal tentang masalah ekonomi. Penasihat hukum pasti tahu banyak tentang hukum, tapi dia tidak tahu segala hal tentang hukum. Penasihat rohani tahu banyak tentang hal rohani, tapi tidak tahu semua. Makanya pendeta juga jadi penasihat rohani, tapi tidak berarti pendeta tahu semua. Bahkan seorang ahli teologi pun itu juga tidak menguasai semua hal berkaitan dengan itu bidangnya. Makanya ada dokter yang kenapa salah diagnosa. Kemarin mama saya mengeluh, panggil saya, kakak, datang dulu, TV-nya mama ini sudah rusak, tidak bisa hidup lagi. Padahal mama pakai olahraga setiap hari. Lalu adik saya sudah utus orang datang, lihat, kayak ahli itu ya. Ini LCD-nya rusak. Kalau LCD-nya rusak, tidak ada harapan diperbaiki, karena harganya kalau dibeli diperbaiki sama dengan TV baru. Jadi sudah, ini TV buang sajalah, tidak usah bisa dipakai. Lalu saya ganti TV saya ke mama, lalu saya ambil TV mama, bawa, cari orang bongkar, dia bilang, ini LCD nggak apa-apa pak, ini cuma lampu backlight di belakangnya itu, yang satu biji putus, ganti, selesai, sudah jadi. Saya ikut yang pertama, itu TV sudah buang. Ya kan? Nah, tapi dia jadi ahli reparasi TV. Artinya dia mungkin tahu banyak tentang masalah TV, tapi tidak semua. Dia bisa bikin kesalahan, diagnosa. Agustinus terkenal sebagai seorang ahli teologi pada masa lalu yang hebat sekali, tahu banyak. Setelah dia jawab banyak pertanyaan, lalu satu hari orang bertanya kepada Agustinus, apakah Tuhan yang menciptakan dunia ini? Yes. Sebelum Tuhan menciptakan dunia ini, kerjanya dia apa saja? Ini pertanyaan yang belum pernah dipikirkan oleh Agustinus. Tuhan bikin apa saja? Agustinus hening sesaat, kaget karena nggak menduga ada pertanyaan begini. Akhirnya dia jawab, sebelum Tuhan menciptakan dunia ini, yang dia kerjakan adalah menyiapkan hukuman kepada orang yang bertanya seperti ini. Saya ahli di dalam urusan tanya jawab, karena saya melayani tanya jawab ini dari tahun 2004 sampai 2025 ini. Ya. Tiap hari urus dengan tanya jawab. Tapi apakah semua pertanyaan saya bisa jawab? Tidak juga. Justru ketika orang bertanya, saya tidak tahu, saya senang. Kenapa? Artinya harus ada yang saya pelajari lagi. Ya. Ya. Ya, sekarang profesi saya agak terancam. Karena waktu tanya jawab tuh keunikan saya yang tidak dimiliki pendeta lain. Tapi sekarang sudah ada AI begini. Ya, artinya saya jadi korban juga. Ya, jadi korban juga. Orang bertanya pada saya, Bapak namanya Esra, dalam bahasa Yunani Esra itu apa? Namanya apa? Saya nggak tahu, karena nggak pernah pikir. Tiba-tiba Pak Martin kirim jawabannya, wah ini dari AI, lengkap ini Esra dalam bahasa Yunani, ini. Artinya, wah ini sudah jadi korban ini teknologi ini ya. Nah, jadi kita bisa lihat, ya jangankan itu juga AI juga. Kadang-kadang kita bertanya sesuatu, sampai akhirnya dia menyerah juga kan, karena dia nggak tahu. Maka penasihat itu memang ahli, tapi ada batasnya. Dia tidak menguasai bidangnya secara sempurna. Masalah kedua dari penasihat, dia hanya menguasai bidangnya, tapi bidang yang lain dia nggak tahu. Tanya orang ekonomi tentang militer, dia nggak tahu. Tanya orang militer tentang teologi, dia nggak tahu. Tanya orang teologi tentang sains tertentu, mungkin dia juga tidak tahu. Karena itulah maka kita bisa lihat bahwa penasihat-penasihat sehebat apapun seorang penasihat manusia, itu ada batasnya. Tapi berhubung bahwa anak yang dilahirkan itu bukan hanya penasihat, tapi pertama di sebelumnya dia ajaib, lalu setelahnya dia Allah yang perkasa,
maka dia sudah ajaib, dia Allah yang berkuasa. Itu otomatis menyebabkan dia menjadi penasihat yang tidak terbatas. Dan dia menjadi ahli dalam semua bidang. Apapun, karena dia Allah yang maha tahu. Dia menjadi ahli dalam semua bidang dan tidak terbatas di dalam pengetahuannya. Maka dia ahli. Saya pernah khotbah, saudara ya, manusia, teknologi manusia menciptakan pesawat. Tapi sejumlah prinsip di dalam penciptaan pesawat itu dipelajari dari burung. Dengan sistem sayapnya, bagaimana dia sekali kepak begini dia bisa naik. Masalahnya kita punya besi ini tidak bisa mengepak begini. Maka dipikir, tapi prinsipnya itulah sebabnya kita lihat pesawat-pesawat itu dibuat mirip-mirip burung itu. Nah, berarti sebelum orang cipta pesawat, Tuhan sudah cipta burung. Maka Tuhan sebenarnya ahli pesawat itu. Ya, kita buat helikopter, ya kan? Tapi helikopter, lihatlah, ambil prinsipnya dari mana? Capung. Itu sejumlah helikopter memang dibuat persis seperti capung, dan itu memang diambil dari situ. Tapi sehebat-hebatnya helikopter kita, itu tidak bisa menyamai capung itu. Hanya 4 sayap. Kalau saudara perhatikan, 2 sayap di depan, 2 sayap di belakang. Pada waktu 2 sayap di depan naik, 2 sayap di belakang turun. Lalu dia berganti-gantian begitu, terus. Dan saudara, kalau helikopter mau terbang di sini, dia mau balik, dia perlu apa? Perlu haluan ya. Perlu haluan balik. Kalau capung, saudara, dipelajari oleh para, dia bisa stop mendadak, rem mendadak, balik, langsung balik. Itu tidak bisa dibuat oleh helikopter manapun. Dan kedua, helikopter tidak bisa terbang mundur. Tapi pengamatan terhadap capung bisa terbang mundur. Saudara ngebut dengan mobil, tiba-tiba datang suatu capung berhadapan dengan mobil saudara. Dalam tempo yang sangat singkat dia bikin manuver, dia selamat. Saudara bayangkan, bahkan mereka pernah meneliti bahwa ada mobil dari sini dan capung terbang dari sini, sementara hampir tabrakan dengan mobil, ada binatang lain yang kejar capung ini. Dia terjepit, tapi dengan satu manuver dia selamat. Saudara, itu luar biasa. Coba saya kasih sedikit kutipan yang saya lihat di internet tentang capung. Satu permasalahan yang dihadapi pilot yang seringkali harus melakukan manuver adalah bahwa setelah satu manuver dia mengalami kesulitan untuk menentukan posisi pesawat relatif terhadap permukaan bumi. Jika pilot kebingungan menentukan posisi bagian atas dan bawah pesawat setelah melakukan manuver, maka pesawat ini dapat mengalami kecelakaan. Para teknisi telah mengembangkan suatu alat untuk mengatasi hal ini, yakni gyroscope. Alat ini menunjukkan pilot pada garis horizontal yang menandakan posisi horizon. Pilot membandingkan garis horizontal itu dengan horizon sesungguhnya, dan dengan demikian dia dapat menentukan posisi pesawat dengan cepat. Selama jutaan tahun, capung telah memakai perlengkapan yang mirip dengan yang dikembangkan oleh para teknisi ini. Di depan mata capung terdapat garis horizontalnya maya pada posisi tetap. Tak menjadi masalah pada sudut berapapun dia terbang, dia selalu memposisikan kepalanya sejajar dengan garis horizontal ini. Ketika posisi tubuh capung berubah selama penerbangan, rambut-rambut di antara badan dan kepalanya menjadi terangsang. Sel-sel saraf pada akar rambut mengirimkan informasi ke otot-otot terbang capung tentang posisinya di udara. Hal itu memungkinkan otot-otot tersebut secara otomatis mengatur jumlah dan kecepatan gerak sayap. Dengan demikian, dalam manuver paling sulit sekalipun, capung tidak pernah kehilangan arah atau kendali. Berarti urusan pesawat, Tuhan ahlinya. Urusan helikopter, Tuhan ahlinya. Orang bikin kapal laut, jauh sebelum bikin kapal laut, Tuhan sudah suruh Nuh bikin kapal laut. Ya kan? Ahli dokter bikin ahli pembedahan, tapi sebelumnya itu Tuhan sudah terapkan prinsip pembedahan, yaitu membedah Adam, ambil tulangnya, lalu bangunlah perempuan. Kita punya sistem komputer yang canggih, tapi Tuhan sudah ciptakan komputer lebih dulu, yaitu sistem otak manusia ini. Yang kita sudah isi data berapa banyak pun nggak hang-hang juga ya, walaupun ada juga kasus hangnya ya. Tapi ini sistem superkomputer luar biasa. Kita ciptakan kamera luar biasa, tapi Tuhan sudah cipta kamera terlebih dahulu, yaitu biji mata ini kamera canggih yang luar biasa. Kita ciptakan mesin-mesin, tapi Tuhan ciptakan satu mesin taruh di dalam diri kita yang namanya jantung, itu pompa tiap hari. Kita bisa lihat Tuhan ahli dalam segala sesuatu. Ya,
Pada waktu Petrus bingung tidak dapat ikan sepanjang malam, Tuhan bilang masukkan ke dalam, tebarkan di kanan. Dia tangkap ikan banyak juga. Berarti Tuhan ahli perikanan juga itu. Maka kita bisa lihat bahwa ternyata Tuhan ini ahli dalam segala bidang. Maka ketika dia menjadi penasihat, dia penasihat yang tidak terbatas. Karena itu maka tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Tiap hal. Kenapa? Karena dia ahli dalam tiap hal. Sebagai penasihat kita, dia ahli dalam setiap hal. Karena itu tidak ada satu perkara pun yang tidak bisa dibawa pada dia. Makanya saya pernah cerita itu ya, Pendeta Nur Anggraito dari Jogja pernah nginjili satu orang Islam. Diinjili teman dekatnya, tapi nggak percaya juga, sampai Pendeta Nur sudah kehabisan akal injili dia. Sampai dia akhirnya bilang, mulai sekarang saya tidak akan bicara tentang kamu lagi, tentang Yesus. Tapi kamu ingat saja satu hari, kalau sampai kamu menghadapi masalah, kesulitan, jalan buntu, tidak tahu mau bagaimana lagi, kamu ingat Tuhan Yesus bisa tolong kamu. Lewat bertahun-tahun setelah itu, si bapak yang belum percaya Yesus nih lagi antar barang, menyetir sendiri dengan mobilnya di hutan mana entah itu. Tiba-tiba mesinnya mati, mesin mobil. Dia ahli dalam mesin, tapi dia utak-atik tidak bisa juga. Mau telepon cari bantuan, tidak ada sinyal. Pada waktu itu duduk bingung mau bagaimana, dia teringatlah dia akan pesannya Pak Nur. Kalau kamu hadapi masalah, kesulitan, Tuhan Yesus sanggup. Akhirnya dia karena teman dekat sama Pak Nur, dia nggak tahu mau berdoa bagaimana, tapi dia pernah melihat Pendeta Nur berdoa untuk orang sakit dalam nama Yesus sembuh. Akhirnya mungkin pakai tumpang tangan lalu dalam nama Yesus. Maka dia menghadap mesin mobilnya, dia tumpang tangan dalam nama Yesusnya Mas Nur. Hiduplah. Nah setelah itu dia ambil kunci, hidup. Begitu hidup dia kaget. Setelah itu dia bilang, hari ini saya mengerti, ternyata Yesus bukan hanya juru selamat, tapi juru mesin. Berarti Tuhan ahli permesinan juga, ya kan? Nah, kalau begitu kita bisa lihat penasihat kita tidak terbatas. Maka segala macam kesulitan kita bisa datang kepada dia untuk mendapatkan tuntunan. Kedua, dia ini penasihat yang penuh simpati. Simpati ini bukan dalam pengertian ketertarikan biasa ya, cowok simpati sama cewek, bukan. Simpati itu dari kata sin atau sun, bersama-sama. Pasien menderita, maka simpasien, simpati itu artinya bersama-sama menderita. Kalau ada orang ya susah dan kita melihat dan kita turut merasakan kesusahannya, itu namanya bersimpati. Dalam bahasa surat Roma 12 ayat 15 bilang, menangislah dengan orang yang menangis. Itu simpati. Nah, kalau dikatakan Yesus itu penuh simpati, penasihat yang simpati, artinya Yesus itu betul-betul merasakan apa yang kita rasakan. Kalau kita ada orang meninggal, kita bilang turut berduka cita. Padahal kita ada berduka cita. Bisa juga, tapi seringkali yang terjadi hanya di bibir turut berduka cita ya. Tapi kita nggak ikut turut berduka cita kok. Ya. Artinya ini hanya di bibir saja, tetapi itu berbeda dengan Tuhan kita, Yesus Kristus, karena dia seorang yang sangat bersimpati. Pertanyaannya, mengapa Yesus bisa bersimpati begitu? Karena dia pernah jadi manusia dan merasakan semua penderitaan yang bahkan kita sendiri belum alami. Ya. Karena dia pernah jadi manusia, dia pernah mengalami segala yang dialami manusia. Dia pernah lelah, dia pernah lapar, dia pernah haus, dia pernah mengantuk, dia pernah dicobai setan, dia pernah ditolak, dia pernah dihina, diolok, difitnah, dihianati, sedih, menangis, mau dibunuh, pernah ditampar, diludahi, dan masih banyak lagi. Dan pada akhirnya dia dibunuh mati dalam keadaan kehinaan. Justru dengan dia mengalami semua itu, dia bisa mengerti apa yang kita alami. Dia mengerti bahasa,
tetesan air mata. Dia mengerti. Maka penulis surat Ibrani pasal 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, dia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Dia sudah mengalami semua yang kita alami. Dan kalau dia adalah penasihat kita, maka nasihat-nasihatnya itu real. Bukan abstrak, bukan teori. Karena dia pernah mengalami semua yang kita alami. Karena itu, ketika dia memberi nasihat kepada kita nggak bisa ngomong. Enak aja ngomong toh, nggak pernah ngalami sih. Nggak bisa kan? Kalau saudara nggak pernah bangkrut, terus nasihatin orang bangkrut, si bangkrut bisa berkata, memang enak sih ngomong, nggak pernah bangkrut. Coba kalau kamu pernah bangkrut kayak aku. Ya. Saya pernah nasihat orang putus cinta. Dia, Pak, ngomongnya enak, nggak pernah putus cinta. Saya bilang, nggak pernah apa, saya 5 kali loh. Kamu berapa kali? Baru itu junior lah ya. Begitu ya Pak Jimmy. Jadi kita lebih kuat kalau kita pernah mengalami dan melewati. Itulah sebabnya kalau saudara Tuhan izinkan untuk mengalami sesuatu, mungkin Tuhan mau jadikan saudara penasihat bagi orang lain. Itu jauh lebih hebat. Kalau saudara nggak pernah sakit lalu nasihatin orang sakit itu, ya bisa sih bisa. Tapi itu jauh, kekuatannya jauh kalau saudara pernah mengalaminya dan lewati. Ya. Dan Tuhan itu, dan kita tidak bisa protes. Kalau dia menasihati kita tuh sabar dalam penderitaan, kita tidak bisa menolak. Ya, kamu tidak tahu perasaanku. Dia sendiri pernah mengalami penderitaan. Kalau dia nasihati kita, kalau orang berkhianat kepada kamu, menyakiti kamu, ampuni dia, kasihi dia. Tapi kita tidak protes, tidak bisa protes Tuhan. Enak saja kamu tidak pernah mengalami itu. Tapi ingat, Tuhan sendiri pernah mengalami itu, disakiti, dikhianati. Ya. Kalau kita kehilangan orang yang kita kasih dan Tuhan menasihati kita supaya kuat, kita tidak bisa protes bahwa Tuhan tidak pernah mengalami kehilangan apa-apa. Karena sebagai manusia, dia sendiri pernah mengalami kehilangan orang-orang yang dia kasih. Dikhianati, dia pernah dikhianati orang-orang yang sangat dia kasihi. Kita dicobai dengan persoalan yang, problem yang hebat. Setan juga pernah mencobai dia. Dia tahu bagaimana rasanya semua kesulitan. Dan kalau dia jadi penasihat kita, ini penasihat yang luar biasa. Ya. Dia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Dia tahu. Dia penasihat yang bersimpati. Ketiga, dia penasihat yang penuh hikmat. Tidak terbatas, penuh simpati, penuh hikmat. Ya, kalau kita mau bikin teori kepemimpinan, mungkin hikmat itu tidak bisa lepas dari seorang penasihat. Ya, hikmat beda dengan pengetahuan. Itulah sebabnya orang bisa punya pengetahuan banyak, belum tentu berhikmat. Pengetahuan tidak terlepas dari hikmat. Karena hikmat lebih kepada penerapan dari pengetahuan, terutama pengetahuan firman. Orang kalau tidak ngerti firman gak bisa berhikmat. Tapi orang mengerti firman banyak belum tentu berhikmat juga. Hikmat itu lebih kepada hal yang praktis, biarpun unsur pengertian itu harus ada. Ya. Dalam pengetahuan saya tahu bahwa saya harus mendidik anak-anak saya. Tapi saya membutuhkan hikmat untuk bagaimana caranya didik anak-anak ini. Dalam pengetahuan saya tahu bahwa anak saya perlu dihajar. Tapi dalam hikmat saya harus mengerti kapan saya menghajar mereka. Bagaimana saya menghajar mereka. Bapak saya itu sangat mengerti bahwa yang bersalah itu perlu dihajar. Tapi dia tidak punya hikmat. Tahu kapan harus menghajar dan kapan tidak. Itulah sebabnya semua salah dia hajar. Ya, maka saya pernah dihajar hampir mati.
Saya itu berada di bawah penindasan Bapak sangat lama tuh. Ya. Saya pernah rusakkan sepeda motor dia tuh. Dia angkat batu sebesar ini, betul-betul lempar kepala saya. Tekat kena di sini dan pas pintu bolong itu. Itu kalau kena, saya sekarang sudah di surga lama itu. Ya. Pengetahuan kita memberitahu kita bahwa kalau ada orang salah harus ditegur. Tapi hikmat kita akan mengajar kita cara tegur itu bagaimana. Ada orang yang ditegur nggak mau terima. Dua kemungkinan. Mungkin orang itu pada dasarnya orang yang nggak suka ditegur, sombong. Atau kedua, mungkin cara kita negur juga yang salah. Seorang pelihara anjing, dan satu hari dia membaca di buku minyak ikan itu penting bagi anjing. Akhirnya dia pergi beli minyak ikan. Setelah itu dia ambil anjingnya, dia buka mulutnya, dia tuang minyak ikannya. Anjingnya memberontak, dia cekik anjingnya, buka mulutnya dan isi minyak ikan. Dan anjingnya memberontak dan minyak ikan tumpah di lantai. Marah, dia tendang itu ini dan dia pergi. Beberapa saat kemudian dia turun dari lantai 2, dia lihat, kok anjingnya lagi melahap semua minyak ikan yang tumpah di lantai. Bukankah anjing itu menolak minyak ikan? Kenapa sekarang dia makan dengan lahap? Mungkin anjing bukannya tidak suka minyak ikan, tapi dia tidak suka cara saya kasih masuk minyak ikan. Dalam pengetahuan kita tahu kita hemat, harus hemat. Tapi hikmat tuh mengatur kita. Bagaimana sih caranya ngatur keuangan supaya hemat? Bagaimana saya hemat supaya tidak sampai pada pelit? Karena ada orang yang saking hematnya jadi pelit. Ya kan? Ada orang yang saking murah hatinya dia diboros. Pengetahuan kita mengajarkan kita menghargai orang lain. Tapi hikmat memberitahu kita gimana sih caranya menghormati orang lain. Nah, kalau begitu kita bisa lihat bahwa hikmat ini banyak berkaitan dengan hal praktis. Itulah sebabnya karena Salomo harus pimpin bangsa yang tegar tengkuk itu, dia butuh hikmat. Tapi jadi hikmat ini penting. Apa yang harus saya buat terhadap anak saya yang kepala batu? Bagaimana sikap saya terhadap bos yang di kantor yang suruh saya tipu sana tipu sini? Bagaimana saya mengelola ini anak buah yang maunya bertengkar melulu? Bagaimana saya bersikap terhadap orang tua yang menjengkelkan? Bagaimana saya bereaksi terhadap pasangan saya yang selingkuh? Bagaimana saya meminta kembali uang saya yang dipinjam orang tanpa menghancurkan relasi kita? Itu semua bagian dari hikmat. Kalau begitu di sini kita bisa lihat hikmat dibutuhkan setiap orang. Terutama pemimpin-pemimpin di rumah tangga, di gereja, di kantor, di mana saja hikmat itu perlu sekali. Nah, maka seorang penasihat yang baik itu harus orang yang memang mempunyai hikmat. Tentu saja dia harus punya keahlian, pengetahuan, tapi pengetahuan dan keahlian tidak cukup. Bagaimana dia menerapkan pengetahuan dan keahliannya dia di dalam hidup yang praktis, itu yang namanya hikmat. Nah, bagaimana dengan penasihat kita, Kristus itu? Lihat Yesaya 11. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, itu pasti Yesus tuh. Dan taruk akan tumbuh dari pangkalnya, akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat. Saudara lihat, ada roh nasihat, tapi ada berhubungan dengan pengertian dan hikmat. Ini nubuat. Jadi dalam kitab Yesaya sudah beritahu bahwa Mesias, sang Mesias itu nanti orang yang berhikmat dan menjadi penasihat. Kolose 2.
sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Maka Yesus Tuhan kita, penasihat kita, bukan saja penuh dengan roh pengetahuan, tapi penasihat ulung, penasihat top bagi kita. Maka Paulus dalam 1 Korintus 1, dia bilang, tapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah menjadi hikmat bagi kita. Mazmur bilang, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dengan nasihatmu. Kalau begitu berbahagialah orang yang punya Yesus, karena dia punya penasihat yang sangat sudah tidak terbatas, penuh simpati, dan sangat berhikmat. Seorang mengatakan kata-kata bagus ini, nasihat dari Tuhan adalah madu untuk lidah kita, harmoni untuk telinga kita, kesehatan untuk tubuh kita, keberuntungan untuk jiwa kita, dan harapan untuk kita. Saya tahu ini kata-kata Spurgeon, tapi saya mencarinya belum dapat. Tapi kemungkinan besar ini adalah kata-kata Spurgeon. Maka Yesus Kristus sang penasihat. Nah, sekarang kita bertanya, bagaimana caranya dia menasihati kita? Dia penasihat kita, tapi bagaimana caranya dia menasihati kita? Bagaimana caranya kita menerima dan menikmati nasihatnya? Jelas dia tidak turun langsung dari surga, kasih nasihat kita di kamar kita. Lalu bagaimana cara dia beri nasihat pada kita? Dia memberi nasihat kepada kita dengan beberapa cara. Pertama, dia memberi nasihat kepada kita melalui firman-Nya atau Alkitab. Memang, sewaktu Yesus ada di dalam dunia, dia memberi nasihat langsung. Para muridnya, para pengikutnya yang ikut dia berkhotbah, dia ngajar di mana-mana, terutama hal-hal praktis, itu semua adalah nasihat. Dia memberikan nasihatnya secara langsung. Tapi setelah dia kembali ke surga, pengajaran-pengajarannya itu dituliskan di dalam kitab suci secara khusus perjanjian baru oleh para rasul, para pengikut. Dan boleh dibilang bahwa sekarang pada umumnya dia memberikan nasihat kepada kita melalui firman, melalui kitab suci atau Alkitab. Dan memang dari zaman perjanjian lama kita sudah melihat bahwa firman Tuhan itu adalah alat yang Tuhan pakai untuk memberikan nasihat atau petunjuk hidup kepada kita. Mazmur 119 ayat 24. Ya, peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, menjadi penasihat-penasihatku. Peringatanmu menjadi penasihatku. Peringatan ini maksudnya firman. Dia jadi penasihatku. Firmanmu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Amsal 6 ayat 23. Karena perintah itu pelita, ajaran itu cahaya, teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Maka firman Tuhan itu penasihat bagi kita yang Tuhan pakai. Adam Clark bilang, firman itu adalah sebuah pelita yang kita pegang di tangan untuk memberikan terang dalam setiap tempat atau ruang yang gelap. Dan itu adalah terang yang umum yang bersinar di atas seluruh pekerjaan kita dan seluruh jalan kita. Karena itu, kalau kita mau dapat banyak nasihat dari penasihat kita, rajin-rajinlah baca dan renungkan firman Tuhan. Kalau baca Alkitabnya 1 tahun 1 kali, ini apa artinya punya penasihat yang begitu luar biasa, tapi nggak pernah menikmati nasihatnya? Semakin banyak orang belajar firman Tuhan, semakin banyak dia mengerti nasihat-nasihat dari Tuhan. Itulah sebabnya mengapa kita selalu dituntun untuk baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Alangkah indahnya setiap pagi kita bangun dan membaca firman. Hari ini dapat nasihat apa sih dari Tuhan? Atau kita menutup hari kita sebelum tidur, kita merenungkan satu bagian. Sebelum tidur ada nasihat apa sih hari ini?
Karena Tuhan menasihati kita dengan firman. Nah, kalau kita tidak baca firman Tuhan, terus kita jalan hidup hari-hari, kira-kira kalau tidak pakai firman Tuhan, kita pakai nasihat apa? Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Artinya, kalau orang tidak suka firman Tuhan, dia menjalani hidupnya hanya bergantung nasihat orang fasik. Ya, adalah aneh kalau orang merasa membutuhkan penasihat manusia dalam hidup ini, penasihat hukum, penasihat gizi, penasihat politik, penasihat militer, dan lain-lain. Tapi tidak membutuhkan penasihat surgawi. Tuhan sendiri pernah kasih firman kepada Yosua. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkan siang malam. Supaya engkau bertindak hati-hati. Artinya ini menjadi penasihat. Ya, dan dengan segala yang tertulis di dalamnya, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kalau begitu, Yesus adalah penasihat kita, tapi kita harus dapatkan nasihatnya lewat renungkan firman Tuhan. Kedua, bagaimana caranya dia menasihati kita? Dia memberikan nasihat kepada kita melalui Roh Kudus. Ya. Sebelum dia terangkat ke surga, dia beritakan tentang kedatangan Roh Kudus, dan salah satu fungsi Roh Kudus adalah dia pimpin murid-murid kepada seluruh kebenaran. Yohanes 16, apabila dia datang yaitu Roh kebenaran, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Berarti ini Roh Kudus ini punya peranan yang penting. Dan Roh Kudus juga berhubungan dan berkaitan dengan pekerjaan menasihati. Coba lihat Yesaya 11 ayat 2 tadi, yang tadi tentang Mesias itu ya. Roh Tuhan akan ada padanya pada Mesias. Roh hikmat, pengertian, roh nasihat. Tapi ingat, itu tentang Mesias, tapi ada Roh Tuhan di dalam, di atas. Berarti Roh Tuhan, Roh Kudus ini juga ada kaitan dengan urusan nasihat. Lihat Kisah 21 ayat 4. Oleh bisikan Roh, murid-murid itu menasihati Paulus. Maka Roh Kudus juga roh penasihat. Nah, kalau begitu, penting sekali bergantung pada Roh Kudus. Waktu kita percaya Yesus, otomatis Roh Kudus diberikan pada kita. Ya, waktu kamu percaya Yesus, mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudkan adalah Roh Kudus. Jadi entah saudara bisa bahasa roh atau tidak bahasa roh, Roh Kudusnya ada. Yang penting sudah percaya Yesus. Kecuali masih Kristen KTP saja, Roh Kudus belum ada. Roh Kudus bisa kerja dari luar. Tapi Roh Kudus yang mendiami, itu semua orang percaya, itu didiami oleh Roh Kudus. Nah, tapi bagaimana relasi dengan dia? Roh Kudus kalau di studi lebih dalam, dia bukan hanya sekedar kekuatan. Seperti pandangan Saksi Yehova. Saksi Yehova itu anggap Roh Kudus hanya power, hanya kekuatan, seperti aliran listrik. Makanya Kejadian 1 ayat 1 versi Saksi Yehova itu, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, dalam Alkitab Saksi Yehova terjemahan Dunia Baru, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan tenaga aktif Allah melayang ke sana kemari. Roh Allah diterjemahkan tenaga aktif, active power. Jadi kayak listrik saja. Tapi tidak. Studi terhadap Roh Kudus. Coba, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Berarti Roh Kudus bisa berduka kan? Apakah listrik bisa berduka? Engkau telah mendustai Roh Kudus. Apakah kita bisa mendustai listrik? Nggak bisa. Yang bisa didustai itu harus satu pribadi. Dan janji Yesus tentang kedatangan Roh Kudus di dalam Injil Yohanes itu memakai kata ganti orang. Ia. Waktu ia datang, ia akan menuntun kamu. Maka Roh Kudus itu pribadi. Roh Kudus itu bukan barang. Nah, sekarang saudara pikir, bagaimana, apa bedanya kita memperlakukan orang dengan barang? Sepatu ini barang saya. Kalau saya mau memakai dia dengan cara bagaimanapun, ya pakai normal atau injak. Habis pakai saya tinggal ini lempar dia ke tembok juga nggak bisa apa-apa. Ini namanya barang. Tapi kan saya tidak bisa memperlakukan seorang manusia kayak begitu kan? Kan manusia itu pribadi. Ini sepatu mau saya ajak ngomong kah atau diam selama 1 tahun kan juga nggak ada masalah itu. Ya. Tapi kalau kita dengan orang terus nggak diajak ngomong 1 tahun, ini bermasalah. Maka Martin Buber berkata,
dalam berelasi dengan luar. Kita bisa punya I and it or I and thou. Waktu saya berelasi dengan barang saya I and it, tapi saya dengan orang I and thou. Nah, kalau Roh Kudus itu pribadi, kalau Pak Andre tinggal dengan seseorang di rumah 1 tahun, nggak diajak bicara sama sekali. Kalau tinggal dengan gitar sendiri, ya, kalau dengan ini Pak Jimmy pasti dengan gitar 10 tahun ya, diajak bicara nggak gitarnya? Tidak kan, dan gitar nggak protes. Tapi kalau tinggal dengan seorang istri terus 1 tahun tidak diajak bicara, oh ini masalah ya. Roh Kudus itu pribadi, dia ada di dalam diri kita. Berapa banyak kita ngajak dia bicara? Atau didiamkan saja? Sama seperti sepatu, kapan mau pakai baru ngambil. Istri tidak bisa begitu, kapan mau pakai baru ngambil. Itu harus di relasi I and thou, itu harus jalan. Maka disinilah kita perlu bergaul intim dengan Roh Kudus. Karena dia pribadi di dalam kita, masa didiamkan terus? Maka dia penasihat kita. Kita baca firman, itu nasihat. Tapi bagaimana firman itu diterapkan di dalam diri kita, ini kerjanya Roh Kudus ini. Karena oleh bisikan roh, dia berikan nasihat. Makanya Paulus bilang ya, Galatia 5, akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin roh, hidup kita juga dipimpin roh. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, bawalah diriku kepada segala kebenaran. Ya kan? Kalau begitu Roh Kudus ini jangan dianaktirikan. Kalau kita berdoa, ya Allah Bapa yang di surga, oh terima kasih Yesus. Kalau Roh Kudus kita nggak pernah bicara dengan dia, ini kita menganaktirikan satu pribadi Tritunggal ini. Ya. Yang ketiga, dia memberi nasihat kepada kita melalui orang-orang sekitar kita. Ya. Tuhan kasih nasihat lewat firman, lewat Roh Kudus, tapi dia juga bisa pakai orang-orang di sekitar kita kasih nasihat kita. 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Kami yang nasihat, tapi sebenarnya Allah yang pakai kami. Kalau begitu dia bisa pakai orang-orangnya untuk kasih nasihat pada kita. Bahkan orang-orang kudus dilengkapi. Sejumlah orang kudus, semua dikasih karunia. Sejumlah orang kudus dikasih satu karunia, namanya karunia menasihati. Roma 12 itu ya. Demikianlah kita punya karunia berlain-lainan. Menurut kasih karunia dianugerahkan pada kita. Lalu disebut banyak karunia, ayat 8. Jika karunia untuk menasihati. Maka memang ada orang-orang yang Tuhan pakai untuk menasihati orang. Intinya Tuhan bisa pakai orang di sekitar kita untuk menasihati. Orang itu bisa orang tua kita sendiri, bisa hamba-hamba Tuhan, bisa kawan kerja, ya. Siapa saja Tuhan bisa pakai, termasuk anak-anak. Tapi kebanyakan kita ini hanya suka mendengar nasihat dari orang yang kita anggap level di atas kita, kan? Lebih senior, lebih pakar. Tapi kalau lebih junior, kalau dinasihati orang tua kita mungkin mau terima, tapi dinasihati anak. Saya punya teman satu di Kupang, nggak pernah kebaktian. Tapi dinasihati, hei anak-anak hari Minggu ke gereja semua. Lalu anaknya bilang, Bapak suruh kita ke gereja, Bapak tidak pernah gereja. Lalu si Bapak menghadap, hei diam, kamu masih anak-anak. Dulu juga waktu Bapak anak-anak rajin gereja. Nanti kalau kamu sudah dewasa seperti Bapak baru boleh tidak gereja. Kita bisa lihat ya bahwa sangat mudah bagi kita mungkin untuk dapat nasihat dari atas atau orang yang kita anggap lebih. Tapi yang bawah ini susah. Berapa banyak orang tua mau dengar nasihat anak? Sebenarnya kebenaran itu tidak tergantung pada siapa yang menyampaikan. Kalau memang itu benar, oleh orang paling kecil pun harus diterima. Bahkan oleh orang yang tidak melakukannya. Ingat ya, jangan merokok ya. Karena merokok merusak kesehatan. Saya menasihati saudara sambil saya merokok.
Tapi saudara, itu nggak bagus. Tapi kata-kata saya benar nggak? Jangan merokok, karena itu merusak kesehatan. Terlepas dari saya sendiri merokok, itu masalah lain. Tapi apa yang saya katakan, merokok merusak kesehatanmu, itu benar. Makanya saya bilang kebenaran tetap kebenaran, biarpun disampaikan oleh mulut seorang pendusta. Kalau itu memang kebenaran. Tapi kesadaran bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menasihati kita, membuat kita harus melihat inti nasihat itu daripada siapa yang menyampaikan. Seorang misionaris berada dalam sebuah perjalanan yang menegangkan. Ini saya baca ya, ini kisah nyata dari Yangzheng di Cina pada masa-masa pengambilan kekuasaan oleh komunis. Pada masa itu dia sangat ketakutan akan keselamatan, hampir putus asa. Tiba-tiba dia bertemu dengan seorang anak umur 13 tahun. Dan anak itu berusaha menghiburnya. Jadi anak kecil menghibur misionaris yang lagi ketakutan. Lalu si anak itu bilang, ibu saya pernah bercerita tentang Musa yang sekalipun ada dalam bahaya di padang gurun selama 40 tahun, tapi dia dipimpin oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Apakah Bapak pernah mendengar cerita itu? Lalu si misionaris yang sudah putus asa dia bilang, ya anakku, hanya aku bukan Musa. Tapi anak itu pun menjawab, ya, tapi Tuhan kan masih tetap Tuhan. Dia sadar. Sama seperti Tuhan pimpin Musa. Aku bukan Musa, tapi Tuhan kan masih tetap Tuhan. Dia tahu Tuhan pakai anak ini. Ya, Tuhan pakai anak ini. Amsal 19:20. Dengarkanlah nasihat, terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Maka orang yang banyak menerima nasihat, tidak keras kepala, itu menjadi orang yang bijak di masa depan. Terakhir, bagaimana cara Tuhan menasihati kita? Dia memberikan nasihat pada kita melalui situasi-situasi yang dia izinkan kita alami. Kadang-kadang dia berbicara dengan kata-kata verbal, tapi kadang-kadang dia hanya berbicara lewat kejadian, lewat peristiwa, lewat musibah, lewat hal-hal yang kita alami. Kalau kita sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita alami, dia ingin memberikan pesan. Seorang teman saya baru tadi malam mengeluh pada saya, invest 100 juta untuk suatu usaha dan baru 2 bulan habis. Saya dengar cerita dia, terlalu tergiur dengan keuntungan tanpa mempelajari pasar dengan baik. Lalu akhirnya hancur, mengeluh-mengeluh, dan dia sangat sakit hati, merasa ditipu oleh orang. Saya sudah berdoa, sebelum memulai juga saya berdoa. Tapi kenapa jadi begini? Ya, saya juga nggak tahu juga kenapa, tapi begini. Coba ya kamu tenangkan pikiran lalu renungkan. Kira-kira pelajaran apa yang kamu dapat ambil dari kasus gagalnya usaha ini? Saya kasih satu saja. Pertama, jangan terlalu tergiur dengan iming-iming keuntungan yang besar. Nomor 1. Kamu lanjutkan. Nomor 2 dan nomor 3 dan seterusnya. Nah, pikir, lanjutkan itu. Karena Tuhan bisa bicara kepada kamu, menasihati kamu lewat kegagalanmu ini. Dan dalam Alkitab kita bisa lihat bahwa Tuhan sering menyuruh kita menarik pelajaran dari hal-hal yang terjadi di sekitar kan. Tumbuhan, binatang. Banyak perumpamaan Tuhan tuh ambil dari hidup hari-hari. Dan dia menarik pelajaran rohani. Hal kerajaan surga seumpama. Berarti dia nasihat tentang kerajaan surga, tapi diambil dari pengalaman hidup hari-hari. Saya kasih contoh, Matius 24. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semua itu, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Berarti harus menarik pelajaran. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Lihat pohon ara, mesti belajar sesuatu dari situ dong. Amsal 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya, jadilah bijak.
biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Dia menyediakan roti di musim panas, mengumpulkan makanan pada waktu panen. Jadi kamu bisa dapat nasihat dari Tuhan lewat apa? Lewat semut. Kamu bisa dapat nasihat dengan lihat binatang-binatang. Amsal 30 ayat 24-28. Ada 4 binatang terkecil di bumi, tapi sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tapi menyediakan makanan di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi tidak membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semua berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tapi yang juga ada di istana raja. Ini tadi malam waktu saya lihat ayat ini, saya pikir-pikir mungkin perlu bikin khotbah. Belajar dari 4 binatang. Nah, ini bagus ini ya. Artinya ini kan nasihat firman. Ternyata Tuhan memberi nasihat kita juga lewat hal-hal yang terjadi hari-hari. Lewat semut, pelanduk, belalang, cicak. Itu cara dia menasihati kita. Artinya semua hal yang terjadi dalam hidup kita Tuhan izinkan. Ya, kalau Tuhan izinkan, Tuhan mau kita menarik pelajaran. Keuntungan, kemalangan, suka, duka, kemajuan, kemunduran, apapun. Saudara harus menemukan nasihat-nasihat Tuhan di dalamnya. Tapi lebih daripada itu, kita harus bersyukur punya penasihat tidak terbatas, penuh simpati, dan punya hikmat, penuh hikmat. Rajin baca firman Tuhan, ya, selalu berhubungan dengan Roh Kudus. Buka diri terhadap nasihat orang lain walaupun kita rasa tidak layak, dan tarik pelajaran dari setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara. Tuhan memberkati.